teman-teman, sekarang kita masuk ke materi Superlab 3. Nah, di sini kalian bisa buka topologinya, lalu kita bisa klik dock untuk biar samping-sampingan seperti ini. Nah, pada Superlab 3 ini, di sini ada beberapa topik ya teman-teman, kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk instruksinya itu terdapat part 1 sampai part 11. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu mulai dari part 1 ya teman-teman. Nah, di part 1 ini ada basic configuration, yaitu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, seperti biasa ya teman-teman, di sini kita akan konfigurasikan di switch 1. Lalu di sini kita bisa enable, lalu conf. Lalu kita kasih hostnya atau hostname, itu namanya sama seperti ini ya teman-teman, yaitu switch 1. Lalu kita kasih enable secret-nya, yaitu SID. Nah, jika sudah, kalian bisa lakukan di beberapa switch dan router. Di sini saya akan percepat saja karena konfigurasinya itu sama ya teman-teman. Oh ya maaf teman-teman, di sini untuk hostname router itu saya kurang menambahkan strip ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menambahkan strip. Jadi yang benar itu seperti ini. Host RTR strip 1. Nah, maka jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan ganti semua. Di sini saya akan percepat. Nah, di sini lalu kita lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan core router 1. Sekarang kita akan buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Karena ini VLAN-nya itu 1 yang di switch 1, atau VLAN default, jadi kita tidak usah buat lagi teman-teman. Kemudian konfigurasikan trunk dan allow trunk. Konfigurasi port pada semua interface yang terhubung ke server. Berarti kita masuk dulu ke switch 1. Nah, di sini kita masuk aja ke interface si VLAN 1. Interface FA0/1 sampai 3. Interface rank. Kemudian kita bisa tuliskan switchport mode access, switchport access VLAN 1, kemudian spanning tree port face. Lalu kita terangkan juga untuk si switch satunya. Berarti switch 1 mengarah ke router 2 itu pakai interface FA0/4. Kita exit dulu interface FA0/4. Kemudian di sini switchport mode trunk, switchport trunk allowed VLAN 1. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga di router 2. Sebelum itu kita nyalakan dulu untuk portnya. Berarti router 2 ke switch 1 pakai interface FA0/0. Nah, yang ini FA0/0. Interface rank FA0/0. Di sini tidak usah kasih rank. Lalu mau satu untuk menyalakan. Nah, di sini kita bisa lihat dulu. Oke, di sini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita akan buat sub interface-nya dari si VLAN 1. Interface FA0/0.1. Lalu di sini kita
tuliskan dulu encapsulation.1q1, kemudian kita tuliskan IP address-nya. Berarti untuk IP address-nya itu yang 1.0. Namun karena di sini IP address jadinya 192.168.1.1. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, ini sudah, kita bisa exit saja. Lalu kita akan masukkan IP di masing-masing server ini. Kita mulai dari DNS server dulu. IP configuration. Untuk IP-nya itu yang DNS server 1.1.2. Ini akan saya copy saja. Masukkan subnet masknya. Lalu untuk default gateway-nya itu yang tadi ada di router 1.1. Untuk DNS servernya itu kita pakai yang 1.2, berarti IP DNS server ini sendiri. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di web server dan email server. Untuk IP-nya menyesuaikan di sini. Lalu untuk DNS servernya itu semuanya 1.2 ya teman-teman. Nah, ini sudah saya konfigurasikan semua. Sekarang kita akan melakukan konektivitasnya. Kita akan coba kirimkan surat dari DNS server ke email server. Ini sudah successful. Kemudian kita akan coba dari web server ke DNS server. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Berarti untuk part 2 ini kita sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan bahas yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Berarti ini access point, router 2, dan router 4. Ini access point, router 2, dan router 4. Pertama-tama kita akan membuat VLAN dulu, terus konfigurasi trunk dan allowed trunk, lalu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Kita konfigurasikan dulu yang di switch 2. Pertama kita akan lihat dulu VLAN-nya itu ada VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita buat dulu VLAN-nya. Nah, ini sudah. Di sini kita exit saja. Lalu kita lihat dulu interface-nya. Berarti access point ke switch 2 itu pakai yang interface F1/2, VLAN 3 itu F1/3 dan F1/4, dan untuk VLAN 4 itu interface FA0/5 dan F1/6. Kita konfigurasikan dulu yang di access point, berarti F1/2. Switchport mode access, switchport access VLAN 2 dulu, spanning triple pairs, exit, interface rank FA0/3 sampai 4. Switchport mode access, switchport access VLAN 3, spanning triple pairs, lalu exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/5 sampai 6. Di sini dikasih rank. Kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 4, spanning 3 port phase, lalu kita exit. Lalu kita akan menerangkan switch 2 ini. Dia mengarah ke router 4 itu menggunakan interface FA0/1. Switchport mode trunk, switchport trunk allowed VLAN 2 sampai 4. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan di access point. Kita lihat dulu. Pergi ke config yang port 1. Kemudian di sini pastikan statusnya itu on. Untuk SSID-nya itu di sini disuruh pakai sekolahan akademi. Sekolahan akademi. Kemudian untuk authentication-nya itu pakai yang WPA2 yang ini. Kemudian untuk password-nya itu
masukkan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan koneksikan pada seluruh smartphone. Buka dulu smartphone-nya. Config, kita pergi ke wireless. Di sini juga sama. Authentication-nya ganti WPA2. Ini untuk SSID-nya juga diganti, yaitu Sekolahan Akademi. Passwordnya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah. Kita bisa close. Nah, ini nanti dia itu akan terhubung ke access point. Kita lanjut saja yang di smartphone berikutnya. Nah, tadi kan di sini kita sudah koneksikan pada seluruh smartphone. Sekarang kita konfigurasi router 4-nya. Kita lihat dulu, router 4 itu mengarah ke switch 2 menggunakan interface FA1/0. Pertama kita masuk dulu interface FA1/0. Kemudian kita nyalakan dulu no shutdown. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah hijau. Kemudian kita akan buat sub interface-nya. Interface FA1/0.2 untuk VLAN 2. Kemudian kita encapsulation.1q2 IP address yang ini. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita bisa exit, lalu lakukan juga untuk VLAN 3 dan VLAN 4-nya ya teman-teman. Di sini akan saya percepat saja karena caranya kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP server. Kita akan konfigurasi DHCP server pada router 4 untuk semua VLAN. Untuk DNS servernya itu 192.168.1.2. IP DHCP pool VLAN 2. Kemudian networknya 192.168.2.0. Subnet mask-nya. Kemudian untuk default routernya itu yang 2.1. Lalu untuk DNS servernya yang 1.2. Kita bisa exit lalu lakukan yang sama untuk yang VLAN 3 sampai VLAN 4-nya. Di sini saya akan percepat. Oke, di sini sudah saya konfigurasikan semua. Sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya di smartphone dulu atau di VLAN-nya. Desktop, IP config. Nah, ini sudah ada. Kemudian di VLAN 3, misal di PC 8, desktop IP config. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Lalu cek di VLAN 4, PC 11. Nah, di sini juga sudah ada untuk IP DHCP-nya. Selanjutnya saya akan melakukan konektivitas. Pastikan semua PC. Sini akan saya lakukan ping dari VLAN 2 ke VLAN 3. Misalnya di sini. Nah, di sini masih violet, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman. Kemudian
saya akan coba ping dari VLAN 3 ke VLAN 4. Kita akan coba cek dari VLAN 3 ke VLAN 4. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Ini switch 3 dan ini switch 3. Di sini saya akan buat VLAN-nya. Kemudian di sini saya akan konfigurasi port face-nya. Kita bisa masuk ke interface rank FA0/4-5 switch port mode access switch port access VLAN 5. Kita lakukan juga untuk VLAN 6 dan 7. Interface. Nah, di sini kan switch port access VLAN 5, lalu spanning tree port face. Kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface rank FA0/2-3. Sini saya akan percepat. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan trunk dan allowed trunk-nya. Kita bisa lihat dulu, switch 3 terhubung ke router 4 itu menggunakan FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed, VLAN 5-7. Sudah, di sini kita akan konfigurasikan juga di router 4-nya. Pertama kita akan lihat dulu interface yang mengarah ke switch 3 itu interface FA0/0. Kita nyalakan dulu interface FA0/0, no shutdown. Kita lihat dulu apakah dia sudah menyala. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian karena itu di router, kita akan membuat sub interface-nya dulu. Interface FA0/0 titik 5 dulu untuk VLAN 5. Kemudian encapsulation.1Q5. Masukkan IP address-nya. Saya lihat VLAN 5 disesuaikan saja. Subnet mask-nya. Kita bisa exit saja, lalu kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 6 dan VLAN 7-nya. Saya akan konfigurasikan untuk DHCP servernya. Ketikkan IP DHCP pool VLAN 5. Kemudian kita bisa ketikkan network-nya, berarti menyesuaikan yang ada di sini. Kemudian untuk default routernya itu berarti yang 192.168.5.1. Kemudian untuk DNS servernya yang 1.2. Kemudian kita exit, lakukan juga untuk yang VLAN 6 sampai VLAN 7-nya. Sini saya akan percepat.
Kita lihat dulu. Lihat yang di router 4. Nah, ini kan untuk exclude address-nya dari VLAN 2 sampai 7 itu. Di sini kita bisa konfigurasikan dulu. Dari VLAN 2 sampai VLAN 7. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita bisa lihat dulu untuk kompleksitasnya itu sudah 53%, berarti ini sudah setengah konfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita akan cek dulu untuk IP DHCP-nya. Kita akan cek dulu yang di PC 15, desktop IP config, lalu DHCP. Nah, di sini sudah ada untuk IP DHCP-nya ya teman-teman. Cek di yang VLAN 6. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Kita lihat yang di VLAN 7. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan konektivitasnya. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Ini awal-awalnya emang pilot, di sini kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Sekarang saya akan coba ping dari VLAN 6 ke VLAN 7. Kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya juga sudah successful. Berarti untuk yang part 4 ini sudah selesai. Selanjutnya, oke teman-teman, kita lanjut ke part 5. Selanjutnya, di sini, oke teman-teman, kita akan lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, 5, 6, dan router 3. Berarti yang ini, switch 4, switch 5, switch 6, dan di router 3 yang ini. Oke, pertama kita akan konfigurasi di switch buat VLAN dulu, seperti biasa. Kita konfigurasi dulu yang di switch 4 ini. Kita akan konfigurasikan dulu yang di switch 6. Ada VLAN 8, 9, 10, dan 11. Kita akan buat dulu. Exit. Lalu kita konfigurasikan yang port face dari semua interface yang terhubung. Berarti kita lihat dulu. Ini kan yang VLAN 8 itu interface-nya FA0/9 dan FA0/10. Kita bisa masuk ke switch 6. Interface rank FA0/8 sampai 9. Nah, maaf teman-teman, di sini salah. Itu interface rank FA0/9 sampai 10. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 8. Spanning tree port face. Kemudian exit. Kita lihat untuk VLAN 9 itu interface-nya FA0/7 sampai 8. Interface rank FA0/7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 9, spanning tree port face, kita bisa exit saja. Kemudian kita lihat untuk VLAN 10 itu interface FA0/6 dan FA0/5. Interface rank FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian spanning tree port face, exit. Lalu untuk VLAN 11-nya. Berarti yang terhubung ke switch 1 kan 24, isi 24 dan 25. Itu pakai interface FA0/3 dan 4. Interface rank FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 11. Spanning tree port face, kita bisa exit. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan trunk dan allowed trunk-nya. Kita lihat dulu. Nah, berarti kita akan konfigurasikan trunk-nya itu yang mengarah ke switch 4 dan switch 5. Berarti interface FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 8 sampai 11. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di switch 5. Dari sini kita bisa lihat dulu.
Untuk switch 5 itu terhubung ke VLAN 11, 12, dan 13. Kita buat dulu untuk VLAN-nya. Kita bisa lihat dulu untuk interface-nya itu ada, oh ya, kita bisa konfigurasikan dulu yang di VLAN 11. Interface-nya itu ada FA0/7 dan FA0/8. Interface rank FA0/7 sampai 8. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning report flash. Kita exit saja, kita konfigurasikan juga yang di VLAN 12. Berarti kita lihat dulu interface-nya yaitu FA0/5 dan 6. Interface rank FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, spanning tree port flash. Kita exit, lalu kita konfigurasi yang di VLAN 13, berarti interface-nya itu ada FA0/3 dan 4. Interface rank FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port flash, exit. Kemudian kita akan konfigurasikan terang dan allowed terangnya juga. Untuk interface-nya itu sama seperti yang di switch 6 tadi. Interface rank FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Selanjutnya di sini saya akan konfigurasi yang di switch 4. Pertama-tama kita akan membuat VLAN-nya dulu. Kita lihat untuk VLAN-nya itu ada dari VLAN 8 sampai 13. Di sini saya akan percepat. Kemudian kita akan lihat dulu switch 4 ini terhubung ke switch 5 menggunakan interface FA0/2 dan dia terhubung ke switch 6 itu menggunakan interface FA0/3. Interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian tuliskan switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 8 sampai 13. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di router 3. Nah, di sini kita lihat dulu yang mengarah ke switch 4 itu berarti interface FA0/0. Interface FA0/0. No shutdown. Ini sudah setup. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah menyala. Kemudian kita akan buat subinterface-nya dulu. Berarti subinterface VLAN 8 sampai 13. Pertama untuk VLAN 8.8. Kemudian encapsulation.128. Lalu kita tuliskan IP address-nya. Berarti untuk IP address-nya itu teman-teman bisa sesuaikan yang di VT Activity ini. Jangan lupa tuliskan subnet mask-nya. Kemudian kita bisa exit. Lalu lakukan juga untuk yang VLAN 9 sampai 13-nya. Di sini akan saya cepat saja. Nah, ini saya sudah konfigurasi untuk subinterface-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk DHCP servernya. IP DHCP pool. Pertama untuk VLAN 8 dulu. Untuk networknya itu yang ini 192.168.8.0 subnet mask-nya. Kemudian untuk default routernya itu yang 8.1. Kemudian untuk DNS-nya itu disuruh pakai 1.2. Kita bisa exit saja, lalu kita lakukan juga untuk VLAN 9 sampai VLAN 13-nya, teman-teman. Di sini saya akan percepat saja. Teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk konfigurasi IP DHCP-nya dari VLAN 8 sampai 13. Sekarang kita akan konfigurasi untuk yang exclude address-nya juga. IP DHCP exclude. Berarti kita tulis yang ini.
Kita tuliskan juga untuk yang dari VLAN 9 sampai VLAN 13. Nah, ini saya sudah konfigurasikan juga untuk yang IP DHCP exclude-nya. Sekarang kita akan cek dulu untuk IP DHCP servernya. Kita cek dari VLAN 80. Kita ke desktop, IP config, dan DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita akan coba cek di yang VLAN 9, desktop, IP configuration, dan DHCP. Nah, di sini juga sudah sukses atau sudah ada. Kita akan di VLAN 10. Di sini juga sudah ada. Kita lihat yang di VLAN 11. Nah, di sini juga sudah ada. Kita bisa cek juga yang tersambung ke switch 5. Ini juga sudah ada. Kita cek yang di VLAN 12. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian kita cek yang di VLAN 13. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Berarti untuk IP DHCP-nya itu sudah ada di semua VLAN. Nah, sekarang saya akan melakukan konektivitasnya. Ini kita coba ping dari yang VLAN 8 ke VLAN 10. Ini sudah sukses ya teman-teman. Kemudian saya akan coba ping dari VLAN 13 ke VLAN 12. Kita coba ulangi. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke yang selanjutnya kita akan lanjut ke part 6 yaitu configure rapid PVST. Kita akan konfigurasi di switch 4, switch 5, dan switch 6. Lalu konfigurasi switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Nah, ini kan ada 3 switch. Jadi, kita akan memblokir salah satu portnya. Karena jika tidak diblokir, maka nantinya akan terjadi looping ya teman-teman. Kita buka dulu untuk switch 4-nya. Login ulang. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu teman-teman bisa tuliskan spanning strip tree mode rapid strip PVST. Di sini saya akan copy aja. Karena kita akan konfigurasi di switch 5 dan switch 6. Switch 5. Tuliskan spanning strip tree VLAN 1, karena VLAN 1 itu default ya teman-teman. 1, 8 sampai 13. Spasinya hapus aja. Nah, sekarang kita cek dengan perintah do show spanning strip tree. Nah, ini kita bisa lihat untuk VLAN 1 itu ada, VLAN 1 ada, VLAN 8 ada, kita klik spasi. Ada VLAN 9, 10 ada, kemudian 11 ada, 12 ada, 13 juga ada. Nah, ini berarti sudah ada semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 7 yaitu configure point to point addressing between routers. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router ini. Sesuaikan IP-nya yang tertera di display. Kemudian lakukan konektivitas. Pertama kita akan konfigurasikan dulu yang di router 1. Nah, di sini kita lihat dulu di router 1 itu dia memiliki 2 jalur, yaitu yang mengarah ke router 2 dan router 3. Nah, untuk konfigurasi dulu, kita akan konfigurasi dulu yang mengarah ke router 2. Itu pakai interface SE3/0 dengan IP 10.1. Trafficnya itu 30. Untuk subnet masknya itu terakhirnya 252. Kita masuk dulu ke interface-nya. Kemudian di sini baru tuliskan untuk IP address-nya. Jangan lupa untuk subnet masknya itu 252. Karena grafiknya itu +30. Lalu shutdown.
Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3. Berarti interface SE2/0 dengan IP 10.9. Interface, kita exit dulu. Interface SE2/0. Kemudian untuk IP address-nya 10.10.10.9. Kemudian mau shutdown. Nah, ini sudah. Berarti untuk yang router 1 itu sudah. Kemudian kita konfigurasi yang di router 2. Router 2 juga memiliki dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan router 4. Untuk ke yang router 1 itu pakai SE2/0 dengan IP 10.2. Untuk yang mengarah ke router 4 itu menggunakan interface SE3/0 dengan IP 10.5. Konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Interface SE2/0, IP address-nya 10.10.10.2. No shutdown. Kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface SE3/0, IP address-nya 10.10.10.9. Nah, kemudian kita no shutdown. Oh ya, di sini ada salah pengetikan yang mengarah ke router 4 itu harusnya IP-nya 10.5, tapi di sini saya menulisnya 10.9. Kita akan tuliskan ulang. Oh ya teman-teman, di sini yang 10.6-nya akan saya hapus saja. Di primacy ini yang 10.6-nya akan saya hapus saja. Kita akan konfigurasi yang di router 4. Berarti dia itu punya dua jalur yang mengarah ke router 2, itu interface SE3/0 dengan IP 10.6. Ini interface SE3/0. Lalu kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3. Berarti interface SE2/0 dengan IP 10.13. Interface SE2/0 dengan IP address 10.10.10.13.255. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 1. Router 3 dulu. Interface SE2/0 10. Satu. Kita bisa exit dulu. Lalu kita masuk ke interface SE3/0. Kemudian IP address-nya 10.10.10 titik 14 255 titik 257. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut
ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Pertama kita akan konfigurasi OSPF di semua router menggunakan ID-nya itu 1. Berarti untuk OSPF-nya itu kita pakai 1. Kemudian kita akan lihat untuk OSPF neighborship-nya, itu statusnya biar up semua di semua router. Kemudian kita akan table routing-nya juga. Kemudian yang terakhir kita akan ping. Pertama kita akan konfigurasi dulu di router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu kita masukkan network-nya. 10.0 ya teman-teman. Kemudian kita tuliskan juga network yang mengarah ke router 3. Berarti 10.9 dan 10.10 berarti 10.8. Nah, kemudian di sini kita lakukan juga untuk yang di router 2, ini tuh berarti ada 3 jalur, yaitu yang ke router 1, switch 1, dan router 4. Konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1, berarti tadi networknya itu 10.0. Router OSPF 1, networknya yaitu 10.10.10.0, wildcard-nya, kemudian areanya itu 0. Kemudian kita konfigurasikan juga network yang mengarah ke router 4. Berarti networknya 10.4. 10.4. Kemudian kita bisa lihat yang mengarah ke switch 1. Saya tulis di sini network 192.168.1.0. Wildcard-nya itu 255 karena size-nya itu 24. Kemudian untuk areanya itu 0. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di router 4. Kita bisa di sini router OSPF 1. Kita lihat dulu, kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 2. Berarti tadi itu networknya 10.4. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu berarti ini 10.13, ini 10.14. Berarti untuk networknya itu 10.12. 10.12. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk VLAN-VLAN-nya. Jadi ada VLAN 2 sampai VLAN 7. Kita network 192.168.2.0. Untuk wildcard-nya itu 0.0.0.255. Areanya itu 0. Kemudian kita tuliskan juga untuk yang VLAN 3 sampai VLAN 7. Jadi saya akan percepat saja. Nah, di sini sudah semuanya. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3. Ada yang mengarah ke router 1 dan router 4. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 4, yaitu networknya 10.12. Network di sini kita bisa tuliskan dulu untuk router OSPF 1. Baru kita bisa tuliskan networknya. Kemudian kita lihat juga yang mengarah ke router 1 itu networknya itu 10.8. Sudah, lalu kemudian kita akan melihat untuk VLAN-nya itu ada VLAN 8 sampai VLAN 13.
network 192.168.8.0.0.255, areanya itu 0. Kemudian kita tulis juga untuk yang VLAN 9 sampai 13 nya. Di sini saya akan percepat. Dan ini sudah. Kemudian kita akan coba cek di router 3 saja. User IP OSPF network. Di sini ada 10.9 ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk double routingnya. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 9, yaitu configure DNS dan web server. Nah, kita akan buka DNS servernya dulu. Service, kemudian ke DNS. Pastikan untuk DNS service-nya itu on. Kemudian di sini untuk name-nya itu www.academy.sekolahan.id. Hostname-nya itu Akademi Sekolahan ID. Kemudian kita nyalakan hasilnya. Kemudian kita akan konfigurasi yang biar keluar welcome to Academy Sekolahan ID-nya. Kita pergi ke web server, ke service. Pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu on ya teman-teman. Kemudian kita double klik yang index HTML. Kemudian kita tuliskan, kita ganti Cisco Packet Tracer ke Academy Sekolahan ID. Ini akan saya kopikan saja. Terus yang ini kita ganti. Di sini kita tuliskan depannya itu welcome to Akademi Sekolahan ID. Kemudian kita bisa save. Dan kita lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi email server. Pertama, konfigurasi email server dan create to user. Password itu yang 123.
user 2 itu di sini salah, harusnya 456 untuk passwordnya. Kemudian kita akan setup email klien divisi 1 untuk user satunya, kemudian user 2 nya itu yang pakai divisi 2. Kemudian nantinya akan saling kirim email. Service, lalu pilih yang email. Sini pastikan semuanya on. Untuk domain namanya itu academy.sekolahan.id. Untuk usernya itu user 1. Kemudian untuk passwordnya itu 123. Kita bisa set dulu. Kemudian kita bisa klik upload ini. Lalu kita buat juga yang untuk user 2. Passwordnya 456. Kita akan lihat yang di divisi 1 dan divisi 2. Oke, teman-teman pastikan dulu untuk IP DHCP-nya itu sudah on. Ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita ke email dulu. Di sini untuk namanya itu user 1. Kemudian untuk email address-nya itu user 1 at mail.academy.sekolahan.id. Untuk incoming-nya itu saya akan copy saja. Untuk outgoing-nya juga sama. Kemudian untuk username-nya itu user 1, passwordnya itu 123. Kemudian kita bisa save dulu. Nah, ini sudah. Kemudian kita lakukan juga untuk yang divisi 2-nya. Jadi kita cek dulu untuk IP DHCP-nya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita pergi ke email. Untuk username-nya di sini kita pakai user 2. Email address-nya itu kita bisa tulis seperti yang tadi. User 2 at mail.academy.sekolahan.id. Incoming mail servernya juga sama. Outgoing-nya juga sama. Username-nya itu user 2. Passwordnya itu tadi 456. Kita bisa save. Nah, kemudian kita akan coba kirim email ke divisi 1. Untuk mengirimnya, teman-teman bisa klik yang kompos ini. Punya itu user 1 at langsung saja academy.sekolahan.id. Saya akan tulis halo. Kita bisa klik yang send. Kemudian kita cek yang di divisi 1. Kita buka email. Kita pilih yang receive. Dan di sini tuh harusnya muncul email yang sudah tadi kita kirim dari user 2. Teman-teman harusnya di sini sudah ada. Nah, mungkin karena ini lagi gangguan atau apa, saya tidak tahu. Sekarang kita akan lanjut ke part 11, yaitu konfigurasi access list. Kita akan konfigurasi access list itu di router 2. Jadi teman-teman bisa ketikkan access strip list 102 deny IP, berarti IP dari bulan 2. Berarti untuk hostnya itu kan untuk yang web server itu berarti pakai yang 192. Terus dan juga untuk email servernya, berarti untuk ini pakai 1.4. Enter saja. Router 2 itu mengarah ke switch 1 menggunakan interface FA0/0. IP access
strip group 102. Kita bisa enter, kita exit saja. Nah, tadi kan kita sudah menuliskan perintah untuk memblokirnya, teman-teman. Sekarang kita akan tuliskan perintah untuk mengizinkannya. Berarti akses strip list 102 permit IP any. Sekarang kita akan coba cek di web browsernya di smartphone 1. Ini yaitu http www.akademi.sekolahan.id. Kita bisa klik go. Dan maka di sini tidak terdapat atau tidak muncul apapun karena tadi kita sudah memblokirnya. Walaupun ada, maka tulisannya itu pastinya akan request timeout. Kita bisa close saja. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.